Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi saya mengenai studi Islam dalam perspektif politik. Perkenalkan, nama saya Oriza Fatmawati Nurjannah dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Pendahuluan. Islam sebagai agama Allah adalah sistem kehidupan yang mencakup semua bidang kehidupan. Salah satu aspek yang diatur adalah Islam adalah politik. Dari sudut pandang Islam, politik dapat dipertimbangkan alat untuk berdakwah. Oleh karena itu, kekuatan yang diberikan oleh orang-orang sebenarnya itu adalah kepercayaan. Lalu kekuatan atau posisi itu duduk di samping seorang muslim dan adalah akuntabilitas. Politisi perlu memperhatikan hal ini. Moralitas, etika, keinginan masyarakat, dan perilaku nilai-nilai Islam. Islam bukanlah ilmu yang harus diperebutkan secara tertulis atau dengan ceramah sederhana yang tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Islam sangat identik dengan fitrah, pikiran, perilaku, dan perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tujuan mencapai kebahagiaan hidup di dunia ini maupun di dunia yang jauh. Tentu saja, untuk mencapainya, kita harus memiliki beberapa metode yang tidak melanggar ajaran agama dan merugikan kemanusiaan. Banyak orang yang percaya bahwa jika agama dibawa ke dalam politik, itu tidak akan lagi murni. Namun, ada pula yang berpendapat sebaliknya. Karena jika agama tidak menggunakan kebijakan atau metode, maka tidak akan mencapai tujuannya. Kalaupun dalam prakteknya banyak orang yang gagal, mungkin cara yang digunakan tidak sempurna dan membutuhkan pengetahuan yang lebih. Sedangkan politik adalah argumen yang tidak bergantung pada pembentukan negara. Negara membutuhkan pemimpin untuk menyelamatkan rakyat, padahal mereka belum ditemukan secara jelas dalam Al-Quran dan hadis. Konsep negara, istilah negara, atau negara bangsa saat ini tidak muncul sampai abad ke-16 yang dianjurkan oleh Nicolas Machiavelli. Tapi ini tidak berarti konsep bangsa itu sama sekali tidak ada di dalam Islam. Adapun isinya, ada banyak kalimat Al-Quran dan hadis menunjukkan adanya pemerintahan di kalangan umat Islam. Presentasi berikut ini akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan dinamika politik Islam dan bagaimana paradigma relasi antara Islam dan negara. Dinamika politik Islam terdapat 5 masa, yaitu masa prakemerdekaan, masa kemerdekaan sampai Orde Lama, masa awal Orde Baru sampai akhir 1980-an, akhir 1980-an sampai 1998, dan post-Soeharto. Dinamika politik Islam pada masa prakemerdekaan. Hubungan perdagangan membuat penduduk Jawa pesisir lebih mudah mengakses pengetahuan Islam, dan tidak mengherankan bahwa orang pesisir Jawa masuk Islam paling lambat akhir abad ke-15. Padahal, pada saat bangsa kolonial Katolik dan Kristen masuk ke Nusantara, Islam sudah menyebar ke beberapa wilayah Indonesia. Kontak Muslim Indonesia dengan Timur Tengah pada akhir abad ke-19 mendorong munculnya organisasi Islam baik agama yaitu Muhammadiyah Persatuan Islam maupun ekonomi dan politik yaitu Syariah Islam di tingkat kota. Dinamika politik Islam pada masa kemerdekaan sampai Orde Lama. Dalam pemilihan parlemen 1955, semua partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan parlemen dibagi menjadi 3 kubu, yaitu Islam, nasionalis, dan sosial ekonomi, tergantung pada perjuangan fundamental negara. Partai Islam atau Blok Islam yang memperjuangkan Islam sebagai dasar bangsa yaitu Masyumi, NU, PSI, PLTI, AKUI, PPTI, Gerakan Sunda Pilihan, LM sebagai dasar dari bangsa. Kita perlu menghadapi blok nasionalis yang memperjuangkan Pancasila yaitu PNI, PKI, Perkin, Partai Katolik, PSI, IPKI, PRN, dan banyak lagi. Menghadapi kebuntuan ini, Presiden Soekarno mendeklarasikan kembalinya UUD 1945 dengan dekret 5 Juli 1959. Setelah itu, Indonesia memasuki panggung demokrasi yang dominan. Pada masa awal Orde Baru sampai akhir 1980-an, negara ini dikelilingi oleh mitos perkembangan Islam, dan Islam sendiri masih dibentuk oleh gaya politik yang idealis. Seperti yang dikemukakan sebagai umat Islam, penguatan militan politik sistem pasca G30 SPKI tahun 1965 mengaitkan gerakan politik Ali Murtopo dengan elit Katolik Cina seperti Heri Chan Sirahrahi, Sofyan Wanandi, dan Yusuf Wanandi.
Pada tahun 1971, mereka mendirikan sebuah think tank bernama CSIS, Center for Strategic and International Studies. Menurut tokoh Islami, CSIS telah memberikan dampak besar pada pemerintahan Soeharto selama lebih dari 15 tahun, menciptakan suasana bahwa musuh terbesar pemerintah adalah Islam dalam 20 tahun pertama pemerintahan Orde Baru Howard M. Wethersfield. Muslim Intellectuals and Indonesia's National Development Asian Survey. Dinamika politik Islam pada masa akhir 1980-an sampai 1998. Pada 1970-an, Soeharto sangat waspada terhadap Islam. Tetapi pada akhir 1980-an, Soeharto dan stafnya menerima Islam dan mulai meninggalkan non-Muslim dan agaman. Seperti yang ditunjukkan Brynesen, Soeharto telah berkonflik terbuka dengan Jenderal Benny Murdani, seorang tokoh Katolik yang sangat berpengaruh sejak 1987. Hal ini terlihat pada Musyawarah Nasional 3 Golkar 1983, di mana golongan Tanah Abang hanya memperoleh 2 kursi. Tetapi atas usul Soeharto, Sudarmono terpilih sebagai ketua Golkar dari tahun 1983 hingga 1988. Masa kejayaan pemerintahan dan bulan madu Islam adalah ketika Presiden Soeharto menabuh genderang pada 6 Desember 1990 untuk memperingati pembukaan resmi Konvensi Nasional IICMI di Malang, Jawa Timur. Pos Soeharto. Pada titik ini, Islam politik Indonesia telah mencapai titik awal yang sangat kuat. Dengan bangkitnya Islam politik, kebangkitan itu ditandai dengan beberapa fenomena yang jarang muncul pada masa Orde Baru, yaitu pertama, kegembiraan mendirikan Partai Islam selama era Soeharto. 2 arahan tentang partai politik diberlakukan. 1. Partai dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 75 tentang Golkar. Jika dibandingkan dengan kelompok agama lain, maka sebagian besar dari partai politik baru tersebut berasal dari kelompok Islam. Menjelang pemilu 99, sudah terdapat 35 buah partai Islam yang mendaftarkan diri ke Departemen Kehakiman, dan setelah diadakan seleksi oleh tim 11 yang lolos sebagai kontestan pemilu 99 sebesar 20 partai Islam dan 48 partai politik. Paradigma relasi antara Islam dan negara. Terdapat 3 paradigma, yaitu paradigma integratif, paradigma simbiotik, dan paradigma sekularitas. Paradigma integratif. Paradigma integratif yaitu integrasi Islam dan negara. Menurut paradigma ini, konsep hubungan antara agama dan negara adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Keduanya sebuah lembaga yang terintegrasi. Selanjutnya, paradigma simbiotik. Menurut paradigma simbiotik, hubungan antara agama dan negara dipahami sebagai keharusan dan timbal balik. Ada 2 identitas yang berbeda antara agama dan negara. Namun karena saling membutuhkan, maka konstitusi yang berlaku pada paradigma ini tidak hanya dapat lahir dari adanya kontrak sosial, tetapi juga dapat diwarnai oleh hukum agama Islam. Dan yang ketiga adalah paradigma sekularitas. Menurut paradigma sekularitas, ada pemisahan atau gap antara agama dan negara. Agama dan bangsa adalah 2 bentuk yang berbeda karena masing-masing memiliki area pertumbuhannya sendiri. Keberadaan mereka harus dipisahkan dan tidak ada hubungannya satu sama lain. Intervensi. Penutup. Kesimpulannya, masa awal Orde Baru sampai akhir tahun 1980-an bisa dikatakan bahwa politik Islam di Indonesia banyak berada di luar arena kekuasaan. Keadaan seperti situasi ini mulai mengalami perubahan pada akhir tahun 1970-an. Hal ini disebabkan oleh kebangkitan secara menyeluruh atau holistic revival yang terjadi di kalangan Islam pada akhir 1970-an. Pada akhir 1980-an, Soeharto dengan para pembantunya mulai merangkul kalangan Muslim. Puncak bulan madu antara pemerintah dengan Islam terjadi pada tahun 1990, yaitu ketika Presiden Soeharto pada tanggal 6 Desember 1990 memukul beduk sebagai tanda secara resmi dibukanya Kongres Nasional 1 ICMI di Malang, Jawa Timur. Pendirian ICMI ini mempunyai dampak besar terhadap wacana politis maupun ideologis pada tahun 1990. Berikut adalah presentasi yang saya sajikan. Terima kasih.